Halo guys, kembali lagi di channel Muhammad Rizky. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya lakukan selama menyusun makalah IF 1220 Matematika Diskrit. Nah, di sini jadi saya mengambil topik yakni algoritma keputusan termodifikasi sebagai alat imputasi multivariat dan nonlinear. Maksudnya apa? Jadi saya menemukan bahwa pohon keputusan ini bisa digunakan sebagai alat imputasi atau pengisi nilai kosong, dan pengisi nilai kosong ini juga bisa untuk data yang nonlinear gitu. Nah, nanti di sini saya akan memaparkan bagaimana bisa seperti itu. Nah, mungkin saya mulai dari penjelasan datasetnya terlebih dahulu ya. Jadi dicek di layar kiri di sini. Untuk requirement sendiri, saya membutuhkan sepertinya empat library untuk menunjang keberjalanan paper ini. Lalu di sini saya juga mengeset random seed untuk reprodusibilitas agar hasilnya itu tidak berubah-ubah gitu. Oke, sekarang saya coba jelaskan dulu apa sih datanya gitu ya. Jadi data ini diambil dari Kaggle, yang dimana data ini berisikan eh, faktor murid untuk prediksi exam score lebih tepatnya. Tapi saya generalisasikan bahwa semua kolom ini akan saya prediksi satu persatu gitu. Jadi memang walaupun tujuan utama dari data ini itu untuk memprediksi exam score saja, tapi saya ambil ini untuk memprediksi semua nilai kosong yang ada di sebuah kolom gitu. Nah, jadi coba saya run dulu ya. Nah, dapat terlihat bahwa kolom ini tuh semuanya kebanyakan tidak mempunyai nilai kosong gitu ya. Maka dari itu, oh ya ini sebelumnya saya lakukan plotting matriks korelasi untuk menunjukkan bahwa data yang disajikan itu memang kebanyakan nonlinear seperti itu ya. Nah, oke. Sekarang saya ingin menjelaskan dulu tahapan preprocessingnya. Jadi preprocessing itu sebenarnya untuk penyiapan datasetnya agar bisa sesuai dengan keberjalanan papernya ya. Jadi pertama itu ada fit transform. Sebenarnya yang penting itu adalah ini. Jadi tadi kan kita tahu bahwa kolom-kolomnya itu kebanyakan semuanya lengkap ya nilai-nilainya gitu. Maka kita akan manipulasi agar seolah-olah nilainya hilang gitu ya. Nah, di sini saya akan melakukan penghilangan nilai untuk setiap row-nya itu sebesar 2 kolom gitu. Nah, kalau kalian lihat juga bahwa di sini kan ada tipe data integer sama objek ya. Di sini saya akan memilih hanya pada kolom dengan tipe data integer. Begitu. Oke, sekarang kita lakukan preprocessing-nya. Nah, sudah didapat nih bahwa train.info itu ada 5.286 baris ya. Tetapi dilihat bahwa 3748-nya nilainya ada, sisanya tidak ada gitu kan. Berarti memang sudah dilakukan semacam menghilangkan nilai agar eh, seolah-olah emang nilainya tidak ada gitu ya. Karena memang topik kita itu seputar penghilangan apa imputasi data. Nah, untuk modelingnya sendiri sebenarnya decision tree-nya itu standar ya. Cuma di sini saya akan membuat semacam eh, maklum gitu, kayak pemakluman jika ada nilai kosong gitu ya. Jika ada nilai kosong, maka kita tempatkan nilai kosong itu sama seperti nilai yang di bawah thresholdnya gitu loh. Jadi kalau decision tree itu kan dia eh, membagi setiap dia akan membagi menjadi 2 cabang gitulah. Nah itu tuh kalau kita tuh membagi itu menentukan thresholdnya
Jika kurang maka ke kiri, jika lebih maka ke kanan. Seperti prinsip seperti kayak BST, tapi ini agak beda gitu. Ini dihitung berdasarkan variansinya. Nah, kita akan melakukan pengelompokan untuk nilai yang kurang dari threshold atau nilai yang nol bersamaan dengan apa ya, bersamaan pada indeks kirinya gitu. Jadi akan dilakukan splitting bersamaan dengan nilai yang kurang dari thresholdnya seperti itu. Jadi memang itu pemaklumannya. Nah, tujuannya apa? Karena algoritma decision tree itu kan dia tidak bisa menerima nilai kosong, sehingga di sini kita akan modifikasi tipis-tipis gitu bahasanya agar bisa menerima nilai kosong untuk sorry, bisa menerima nilai kosong pada proses fitting ya, atau fitting itu apa ya bahasa Indonesia? Saya nggak tahu, fitting pokoknya gitu. Nah, untuk variansi apa, untuk entropinya sendiri saya gunakan variansi ya dalam kalkulasinya, untuk kalkulasi information gain. Seperti itu. Nah, di sini saya melakukan semacam hyperparameter tuning gitu ya. Hyperparameter tuning dengan grid search. Tujuannya apa? Tujuannya agar meminimalisasi error yang timbul seperti itu. Jadi max step-nya saya set dari 1 sampai 5 seperti itu. Lalu J-nya itu adalah minimal daunnya, yaitu 1 sampai 4, dan minimal splitnya itu dari 2 sampai 4 gitu. Nah, untuk parameternya sendiri saya pilih 3 karena memang yang umum ada 3 parameter gitu ya. Oke, di sini saya akan melakukan plotting sederhana saja untuk mengecek base paramnya itu apa dan seberapa besar sih errornya gitu ya. Oke, lalu nah di sini ada tahap namanya benchmarking ya. Jadi tahap ini tuh untuk mengukur seberapa baik model kita melakukan prediksi dibandingkan dengan model-model imputasi tradisional seperti pengisian nilai kosong dengan nilai rata-rata atau dengan nilai modus atau dengan nilai median. Karena kan secara natural kita secara mudah gitu ya melakukan imputasi tinggal melihat nilai rata-ratanya berapa nih gitu kan. Ya memang ada pros and cons-nya. Pros-nya adalah algoritmanya sangat cepat dalam melakukan imputasinya, tetapi error yang dihasilkan juga bisa lebih besar dibandingkan algoritma-algoritma yang tidak tradisional seperti itu. Kita sebut tidak tradisional ya. Nah, jadi saya ada 3 nih. Ada mean, median, sama modus ya, gitu. Nah, lalu kita coba benchmarking nih, gitu kan, hasilnya seperti apa. Dan ternyata Decision Tree Regressor atau DTR kita sebutnya ya. DTR itu memiliki nilai error paling kecil, yakni 2,86. Nah, tapi ada konsep juga. Untuk physical activity, kebetulan di sini dia memprediksi underperform 1,03 dibandingkan dengan teman-temannya ya. Sorry, strategi yang lain gitu, yakni 1. Lalu untuk tutoring session, beda tipis lah ya sama Mean gitu. Jadi saya maklumi aja, sedikit mah nggak terlalu berpengaruh gitu kan ya. Lalu previous score juga, dia paling outperform di sini dengan 14,57 bisa dilihat yang warna putih. Sleep hours, oke, sleep hours juga dia underperform 1,5. Nah, tapi ini yang menarik, kehadiran gitu ya. Dia memprediksi outperform jauh sekali gitu loh. 17,22 ya, 11,6. Ini dia 8,7 gitu ya. Lalu untuk hour studied juga dia memprediksi outperform 4,97. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan dia itu outperform gitu ya? Nah, sekarang kita bicara mengenai interpretabilitas modelnya gitu. Oke, kenapa bisa seperti itu? Karena kita lihat ke sisi layar kanan gitu ya.
Ada di sini nih, tabel 2 statistik dataset gitu ya. Coba kita lihat. Pada kolom yang standar deviasinya tinggi seperti attendance gitu ya. Oke, maka error yang dihasilkan juga semakin tinggi untuk imputasi yang tradisional gitu. Kenapa? Karena semakin tinggi standar deviasi, maka variabilitasnya juga semakin tinggi kan. Maka ketidakpastiannya juga semakin tinggi gitu. Penyebaran datanya tersebar semakin eh, lebar rentangnya gitu kan. Nah, kalau kita pakai alat imputasi tradisional, maka akan sangat sulit sekali dalam akan sangat jelek sekali hasilnya dalam melakukan pengisian nilai kosongnya. Nah, inilah peran dari decision tree regression di mana dia melakukan semacam kalkulasi ya. Jadi ada kalkulasi yang berbeda dengan eh, jadi perbedaan utamanya adalah jika algoritma imputasi tradisional seperti median, modus, dia itu melakukan pengisian nilai kosongnya itu tidak multivariat, tidak mempertimbangkan variabel-variabel lainnya gitu. Sedangkan decision tree regressor itu dia mempertimbangkan eh, yang lainnya. Jadi kita menganggap bahwa our study di sini misalnya ya, menganggap dia itu sebagai Y dan yang lain sebagai X gitu. Begitu juga misalnya dengan exam score. Exam score kita mau ini isi nilai kosongnya, maka kita melakukan treat atau ya kita men-treat dia itu sebagai Y dan yang lainnya sebagai X seperti itu. Nah, di sini didapatkan hasilnya bahwa decision register overall memiliki mean yang paling rendah di antara model-model imputasi tradisional gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin sampai situ saja penjelasan saya kali ini ya. Semoga teman-teman bisa belajar banyak dari video ini dan maaf jika ada salah kata. Semoga kita bisa belajar lagi di lain waktu bareng saya Muhammad Rizky. Terima kasih.